Mas Pradipto, sebetulnya sejak kapan sih isu primordial atau berbagai hal yang dijelaskan oleh Pak Fakhri itu muncul di kancah politik kita? Dan kira-kira puncaknya itu sampai kapan itu ya, Mas Pradipto? Silakan Mas. Oke, primordialisme itu bisa dimaknai juga sebagai etnosentrisme gitu ya. Jadi itu terkait dengan sifat dari nasionalisme Indonesia gitu ya. Dan kebetulan saya juga tesis saya kan mengkaji mengenai asal mula nasionalisme Indonesia yang dari dua sisi gitu ya. Dari pertama nasionalisme Indis yang digali oleh orang-orang keturunan Indo ya, pengalaman orang-orang keturunan campuran seperti Doris Dekker dan sebagainya yang kemudian itu masuk ke Indise Partai, dan nasionalis kebangkitan kembali apa namanya istilahnya revivalisme budaya Jawa yang muncul sekitar pada awal-awal kesadaran nasional ya, waktu itu Budi Utomo dan sebagainya. Nah itu jadi sebenarnya primordialisme itu sebenarnya tidak bisa dihindari karena memang awal dari nasionalisme kita juga merupakan semacam penggabungan dari etnonasionalisme yang berasal dari itu, terutama khususnya dari Jawa dan dari Melayu gitu. Dan sintesisnya itu ada dalam Sumpah Pemuda 28 itu. Tapi sebenarnya ada yang barangkali lebih serius, itu sebenarnya saya kira adalah primordialisme yang terkait dengan identitas kejawaan atau etnis dan agama gitu ya. Nah itu mungkin lanjutkan dari yang dikatakan Pak Fakhri tadi. Jadi sebenarnya ada masanya di mana orang Jawa itu merasa bahwa identitas kejawaan dan keislaman itu satu. Itu tidak dipertentangkan. Ya, jadi ada mistik sintesis kata Mary Reclef ya. Itulah yang sudah dilakukan oleh penguasa-penguasa Jawa sejak masa Sultan Agung sampai terutama Pakubono II. Jadi itu sampai mengarang kitab sastra gending dan sebagainya. Itu merupakan sebuah manifestasi dari mistik sintesis antara kejawaan dan keislaman. Nah, tapi kemudian setelah perang Diponegoro itu ada semacam jadi ada semacam ada perpecahan atau ada skisma di dalam keraton Jawa itu. Jadi antara kelompok yang pro kerajaan dan pro Diponegoro, dan Diponegoro itu sendiri merupakan kelompok pengusung Islam Jawa yang dianggap mungkin sedikit banyak ya berkhianat terhadap terhadap Terah Mataram itu gitu, ketika dia kemudian mau menjadi dia mengumumkan kekhalifahan, menjadi Khalifatullah Jawa kan dia waktu itu. Tentu saja walaupun Islam Jawa Diponegoro itu jangan disamakan dengan Islam ala Wahabi dan sebagainya gitu. Tentu saja itu maknanya berbeda, tapi sebenarnya pada saat itu orang Jawa yang mengikuti Diponegoro itu menganggap bahwa identitas Jawa dan itu bagian juga dari Islam secara global. Jadi terlihat dari misalkan di adopsinya gelar-gelar ala Utsmaniyah ya, di dalam ya seperti Alibasah gitu ya. Prawiro Dirjo, Sentot Alibasah itu gelar Alibasah itu dari Pasha, dari Khalifatullah ya. Walaupun makna Khalifatullah itu sebenarnya lebih mendekati seperti doktrin Pandito Ratunya Jawa gitu ya. Jadi seorang raja itu juga seorang arif ya, seorang yang menjadi pemimpin spiritual gitu. Dan Mas Pradipto melihatnya sampai ke sekarang ini gitu ya. Apakah isu itu semakin menguat atau justru nanti akan cair dengan sendirinya gitu ya? Dalam suatu titik seperti yang disampaikan Pak Fakhri Ali, anak-anak milenial inilah yang akan menghentikan isu primordial itu gitu. Iya, jadi itu kan saya belum selesai juga. Jadi jadi setelah perang Diponegoro ini terjadi semacam upaya dari
Belanda untuk membangkitkan sebuah Jawa yang tidak Islam gitu ya, yang lawan dari Islam gitu. Sehingga di situ akhirnya kemudian terjadilah sebuah kesadaran Jawa baru yang melawan Islam, sehingga yang puncaknya itu adalah ada di tahun 1918 itu kan ada yang namanya geger penistaan agama pertama, yaitu salah satu koran itu memuat Dwijo Iswisworo atau itu yang salah satu koran di korannya milik Budi Utomo. Iya, itu memuat semacam penistaan agama atau melihat Nabi Muhammad sebagai sosok yang itu pemadat atau gitu seperti itu. Jadi akhirnya kemudian antara Syarikat Islam dan Budi Utomo itu ada terjadi clash, walaupun itu semacam insiden itu sebenarnya tidak berlangsung lama, tapi itu merupakan tanda dari perpecahan yang kemudian sampai sekarang masih bisa kita rasakan dampaknya. Jadi dari apa yang terjadi di dalam polarisasi masyarakat Indonesia khususnya di Jawa pada masa Pilpres Jokowi ini, dua periode ini sesungguhnya akar-akarnya bisa dirunut pada awal abad ke-20 bahkan abad ke-19. Berarti panjang ya sejarah dulu hingga sampai akhirnya kita masuk ke titik ini. Betul sekali. Masih terjadi juga. Nah, tapi kan dengan perkembangan teknologi ya Mas Pradipto ya, literasi masyarakat terutama anak-anak muda kan juga berkembang luas. Nah, ini pemanfaatannya dengan adanya teknologi ini akan sama juga atau justru kemasannya akan berbeda? Apa sama aja primordialismenya di masa sekarang? Iya, justru kalau saya kira dengan adanya media sosial dan sebagainya itu karena media sosial itu saya kira bekerja dengan semacam algoritma gitu ya. Jadi orang cenderung dikelompok-kelompokkan gitu ya. Dia minatnya apa, kemudian ideologinya seperti apa, maka dihubung-hubungkan dengan orang yang sama gitu. Ada grup-grup juga seperti itu, maka cenderung agak sulit untuk melihat adanya perspektif yang berbeda. Nah itu adalah saya sering melihat sisi buruk dari medsos adalah semacam itu. Gitu. Karena ya saya sendiri makanya saya sangat mengapresiasi beberapa konten-konten media sosial yang saya kira cukup mencerahkan dan mencoba keluar dari polarisasi itu. Atau Mas Pradipto punya kesimpulan bahwa isu media sosial ini kalau tidak dikelola dengan baik justru akan mempertajam polarisasi, akan mempertajam isu orang-orang menggunakan isu primordial. Identitas primordial, tepat sekali. Nah, tetapi gini Mas Pradipto, apakah nggak ada jalan lain gitu ya? Kira-kira isu apa sih? Tadi Mas Johan sudah memberi contoh ya, sebetulnya ada isu lain loh yang bisa melawan isu primordialisme rekam itu. Jejak gitu ya. tadi misalkan gitu ya. Ya. Dilawan dengan isu apa betul. gitu ya Mas ya? Nah, menurut Mas Pradipto apa isu apa yang bisa menandingi isu primordialisme itu? Saya kira seperti ini. Nah, saya belum lama ini baca juga salah satu tulisan dari Prof. Kunto Wijoyo, itu sejarawan yang mengomentari buku tentang Soejarmoko. Nah, itu ia menyebut bahwa sebenarnya yang menjadi masalah di Indonesia pada waktu masa pembangunan dan sekarang ini adalah karena tulisan itu ditulis tahun 2004 ya, jadi itu masih awal masa reformasi gitu ya, bahwa kebudayaan Indonesia itu bersifat kebudayaan birokratis gitu. Nah sementara kita menuju masa industrialisasi ya, karena kan ada revolusi industri 4 itu ya, 4.0 itu ya. Nah itu ternyata proses modernisasi itu tidak disertai dengan munculnya kebudayaan industri yang demokratis seperti ada di negara barat. Karena apa? Karena setelah 65, setelah 60-an itu, ketika kita menjadi negara pembangunan, maka yang terjadi adalah semacam retradisionalisasi dari politik. Sementara ekonomi itu mengalami modernisasi, tapi justru politiknya mengalami retradisionalisasi, yaitu dengan menjadikan akhirnya yang namanya negara Orde Baru itu tidak lain menjadi sebuah kebangkitan kembali dari Orde Kolonial dalam bentuk birokrasi tradisionalnya gitu ya. Di mana ikatan-ikatan patrimonial atau patrimon klien itu sangat mewarnai political culture di Indonesia pada era setelah naiknya Soeharto dan hingga seterusnya. Tapi yang hanya saja itu peran dari kolonial itu digantikan oleh modal asing dan sebagainya dan kemudian.
Nah, Mas, itu yang akhirnya kemudian sekarang itu adalah muncul neoliberalisme dan seterusnya. ini pertanyaan terakhir untuk Mas Prabdito ya. Iya. Benarkah sih isu ramalan Jayabaya itu bahwa suatu ketika ke Raja Satria Piningit yang akan memimpin Indonesia dan itu selalu dikaitkan dengan dari Jawa gitu, Satria Piningit. Benarkah sebetulnya isu itu akan terus menggelinding sampai sekarang itu, Mas, di era milenial dan digitalisasi? Iya, saya melanjutkan lagi ya tadi ya. Jadi sebenarnya tadi saya masih melanjutkan yang tadi itu. Jadi budaya birokrasi tadi itu menimbulkan apa yang namanya dinasti politik. Nah itu saya kira justru masalah dinasti politik itu adalah residu dari budaya birokrasi yang ada yang melanjutkan era kerajaan dulu itu. Nah itulah yang kemudian melahirkan semacam kesan Jawa sentrisme di dalam politik kita. Gitu. Jadi itulah yang kemudian, saya kira yang namanya Ratu Adil dan sebagainya itu kalau saya kira tidak akan terlalu relevan sekarang. Saya justru lebih melihat pada persoalan dinasti politik yang merupakan residu dari budaya birokrasi yang merupakan warisan dari feodalisme era kolonial. Karena apa? Karena Ratu Adil dan sebagainya itu adalah nama lain dari pemimpin populer sebenarnya kan. Pemimpin populer itu lahir pada masa revolusioner. Seperti ya Cokroaminoto, Soekarno, kemudian dan sebagainya ya itu. Ciri-ciri pemimpin seperti itu hanya ada pada masa gejolak ya. Tapi pada masa era seperti sekarang itu persoalan yang lebih mendesak justru adalah bagaimana budaya demokrasi itu dimunculkan melawan budaya oligarki dan dinasti politik. Saya kira seperti itu. Mas Ono, kita lanjut ke pertanyaan video yang terakhir. Ini masih dari mahasiswa. Di Amerika Serikat, Obama berhasil mendobrak white supremacy. Lalu bagaimana hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Nah, ini Mas Pradipto barangkali ini yang bisa jawab nih. Apakah supremasi yang terjadi di Amerika kira-kira bisa terjadi nggak? Bisa terapkan di Indonesia nggak? White supremacy. Isu-isu terkait dengan white supremacy itu padanannya di Indonesia apa ya kira-kira? Politik identitas mungkin barangkali. Ini saya kira itu lebih ke isu-isu yang mirip dengan kalau di Amerika kan ada white WASP dia, white Anglo-Saxon Protestant. Kalau di sini mungkin barangkali Islam dan Jawa gitu ya, seperti itu ya. Apakah itu diterapkan di sini? Saya kira secara tidak ini ya, secara kultural mungkin budaya politik kita belum bisa menerima sesuatu yang di luar itu gitu ya. Di luar itu terlihat dari katakanlah seperti kasus-kasus polarisasi yang terjadi ketika Pilkada DKI gitu ya. Seperti itu kan, itu merupakan salah satu contoh presiden juga yang bisa dikatakan cukup mengusik juga, dan itu saya kira bisa dikatakan merupakan satu contoh di mana politik identitas itu diterapkan di dalam politik Indonesia gitu kan. Dan itu apa ya, kalau saya kira walaupun itu bukan contoh yang terlalu tepat gitu ya, tapi kurang lebih seperti itu. Tapi sebenarnya begini, jadi saya mungkin yang ingin saya ungkapkan ya bukan mengenai kecenderungan rasisme atau apa seperti apa, tapi saya menangkap bahwa sebenarnya kalau bicara tentang politik identitas berbasiskan agama, itu sebenarnya adalah fenomena global yang terjadi setelah Perang Dingin selesai sebenarnya gitu loh. Jadi itu bukan hanya masalahnya adalah Islam gitu, tapi itu juga terjadi di agama manapun, bahkan Hindu ataupun juga Kristen, dan bahkan seperti Trump pun itu kan juga menggunakan orang-orang Kristen evangelis gitu ya, atau kelompok-kelompok yang istilahnya bahkan mungkin seperti yang KKK ya, Ku Klux Klan itu kan ya, itu kan juga kelompok kanan di Amerika yang juga konon kabarnya juga punya
punya peran gitu ya pada waktu menggerakkan dukungan populisme kanan di zaman terpilihnya Donald Trump itu. Jadi kasus yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya merupakan apa ya, kalau dikatakan terjadi semacam eskalasi sentimen-sentimen Islamis, itu juga merupakan satu fenomena global dan juga reaksi dari konservatisme agama yang serupa di dalam belahan budaya dan belahan dunia yang lain gitu. Seperti itu. Baik, ini pertanyaan yang kami sudah rekam dari mahasiswa ini sudah habis. Kita buka barangkali ada yang mau bertanya, mahasiswa di sini boleh kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Ada teman-teman mahasiswa boleh angkat tangan. Kita buka 1 atau 2 pertanyaan. Oke, 1 pertanyaan terlebih 2. Yang sebelah sini dulu Mbak, yang pakai jilbab boleh dibantu panitia untuk mic-nya. Silakan. Nama, dari mana, dan diajukan ke siapa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Elva Indah. Saya dari Antropologi FISIP. Di sini saya ingin bertanya khususnya kepada Bapak Fahri. Menurut Bapak, apa permasalahan utama yang menjadi akar masalah saat ini? Apakah primordial atau karena kita berada sistem politik yang itu berdasarkan pada siapa yang punya daya dan kuasa, sehingga terjadilah efek-efek yang akhirnya tuh membuat salah satunya milenial sebagai saya tuh termasuk yang kayak tadi di video-video tadi mahasiswa-mahasiswa itu bilang nggak mau ambil partisipan di politik secara aktif kayak begitu karena punya sebuah stigma yang negatif akhirnya seperti itu. Jadi menurut Bapak akar masalahnya apa? Seperti itu Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Fahri. Ini mestinya yang jawab anak muda juga ini. Saya bisa jawab, nanti ini dulu deh. Saya kasih ke ini aja. Pradipto. Tadi kenapa Akar masalahnya akar masalah apa? mengapa yang saya tangkap ya, akar masalah mengapa kepercayaan kalangan milenial itu terhadap politik itu sangat Enggak, stigmanya negatif. Stigmanya negatif. Oke. Stigma politik negatif itu saya kira terkait dengan bagaimana performance dari elit-elit politik selama ini dan juga partai-partainya yang merupakan perpanjangan dari itu. Jadi kepercayaan terhadap elit politik kurang karena tadi yang saya lihat jadi political culture-nya itu tidak menimbulkan suatu trust gitu dari kalangan orang-orang yang yang generasi baru yang sebenarnya kan generasi baru itu perlu adanya satu introduksi ke arah politik yang baik begitu ya Pak. Jadi kesadaran berpolitik yang baik gitu. Tapi ternyata yang terjadi terutama karena kalau saya melihat karena generasi milenial ini generasi Z ya, yang lahir tahun 2000 ke atas gitu ya. Itu kan berarti mereka dibesarkan pada era Jokowi gitu kan, pada 2015 dan sekarang gitu kan. Mereka sudah mulai menjadi agak melek politik gitu ya. Nah, apa yang terjadi di antara kurun-kurun waktu itu rupanya menimbulkan skeptisme yang parah karena adanya yang terjadi yaitu adanya polarisasi yang kuat. Kemudian juga ada kecenderungan seperti menghalalkan segala cara gitulah, katakanlah seperti itu ya. Jadi di dalam politik itu akhirnya itu tidak menjadi suatu political education yang baik gitu dan itu terutama yang sangat menonjol karena para milenial ini kan mereka yang sangat banyak terekspos oleh media sosial dan justru di media sosial itulah algoritma politik yang membagi-bagi preferensi politik dan aliran-alirannya itu justru sangat kental sekali gitu kan.
lebih daripada realitasnya gitu. Kadang-kadang itu semacam ada simulakrum gitu, atau lebih hiperrealitas gitu dari politik itu sendiri.